Halo, saya Yuliana Vonataba. Anda menyaksikan sedang viral video bantuan perdana yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Palestina pasca tragedi penembakan warga Gaza saat mengantri bantuan. Apakah langkah AS ini akan menjadi titik balik dari perang Israel-Hamas? Sudah bersama saya, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, jadi apa sebenarnya motif di balik bantuan perdana AS ke Palestina ini? Sebenarnya dua hal ya dalam pandangan saya. Pertama adalah ingin memperbaiki Amerika Serikat selama ini dianggap sebagai kampiun dari hak asasi manusia. Tentu pada saat kemarin, pada waktu ada antrian dari rakyat Palestina lalu ditembak oleh para prajurit Israel secara membabi buta, Amerika Serikat tidak bisa membenarkan. Oleh karenanya, Amerika Serikat ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia mempunyai rasa kemanusiaan. Oleh karenanya, dia memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Nah, yang kedua adalah Amerika Serikat tahu bahwa Israel merupakan sebuah negara yang berdaulat dan dia selama ini menganggap bahwa punya hak untuk membela diri dengan melakukan serangan ke Gaza. Oleh karena itu, upaya Amerika Serikat dalam menghentikan serangan Israel ini adalah kehadiran Amerika Serikat di tengah-tengah rakyat Palestina Gaza dengan memberi bantuan. Sehingga apa? Sehingga memasuki bulan Ramadan nanti, maka serangan Israel itu akan berhenti karena Amerika Serikat ada di sana. Tentu kalau Amerika Serikat tidak ada di sana, kemungkinan besar Israel masih akan melakukan serangan-serangan ke Gaza, bahkan ke Rafah, sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Demikian. Kira-kira menurut Prof, sejauh apa usaha AS ini akan merubah sikap Israel kepada Palestina? Ya, menurut saya ini akan merubah secara signifikan. Paling tidak di bulan Ramadan ini, karena Amerika Serikat tahu bahwa masyarakat Muslim di Palestina akan menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, Amerika Serikat tanpa perlu meminta kepada Israel menghentikan serangan, harapannya adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam misi kemanusiaan di Gaza, di tempat-tempat di mana rakyat Palestina ada di sana, itu bisa membuat Israel tidak melakukan serangan-serangan selama bulan Ramadan. Tetapi tentu kita tidak tahu apakah setelah bulan Ramadan ini Israel akan terus melanjutkan serangan ke Gaza. Saya harap tidak, dan ini merupakan upaya dari Amerika Serikat untuk bisa menghentikan serangan Israel, meskipun saya yakin para elit politik di Amerika Serikat termasuk Presiden Joe Biden akan mendapat tekanan dari warga negara Amerika Serikat keturunan Yahudi. Jadi ini lobby Yahudi pasti akan menekan Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat menganggap bahwa ini merupakan win solution. Di satu sisi dia bisa menghentikan serangan Israel, tetapi di sisi lain dia sebenarnya tidak mendikte Israel sehingga lobby Yahudi mudah-mudahan bisa. Hmm. Oke, tapi ini bisa mempertegas bahwa hubungan Israel dan Amerika Serikat sedang tidak baik-baik saja, Prof. Um, nggak saya katakan seperti itu, ya. Tapi ini sekali lagi Amerika Serikat menghadapi dilema. Di satu sisi Amerika Serikat di mata dunia adalah kampiun hak asasi manusia, namun dalam peristiwa di Gaza seolah-olah diam, bahkan mendukung apa yang dilakukan oleh Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat tentu tidak mau mengecewakan lobby-lobby Yahudi yang banyak membantu ketika calon presiden Amerika Serikat melakukan kampanye. Sehingga apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekali lagi adalah tidak mengecewakan lobby Yahudi dengan meminta kepada Israel untuk menghentikan serangan. Tetapi dengan cara
keterlibatan dia di Gaza dalam hal kemanusiaan seperti itu. Baik, Prof. Kalau terkait dengan bantuan makanan yang telah dikirimkan ini, apakah efisien begitu untuk seluruh em, masyarakat atau warga Gaza? Karena banyak juga yang kami lihat di em, sejumlah artikel begitu bahwa ada yang keberatan terkait dengan bukan keberatan tapi lebih mempertanyakan efisiensi terkait dengan bantuan makanan yang dikirimkan oleh Amerika Serikat ke Gaza. Saya rasa kalau misalnya nanti Amerika Serikat akan memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk makanan, obat-obatan, ini sebenarnya tidak hanya dilihat sebagai tindakan oleh Amerika Serikat saja, tetapi membuka kesempatan bagi masyarakat dunia untuk melakukan berbagai bantuan kepada rakyat Palestina, termasuk Indonesia. Karena kalau misalnya di Gaza terus diserang oleh Israel, tentu kan akan sulit bagi misi-misi kemanusiaan untuk masuk ke Gaza. Karena sangat beresiko bagi para relawannya, bagi para pihak yang akan menyampaikan bantuan tersebut. Nah, kita berharap bahwa dengan kehadiran relawan Amerika Serikat, mungkin juga tentara Amerika Serikat, maka Israel akan menghentikan serangan-serangan tersebut dan bantuan-bantuan kemanusiaan itu akan sampai dan kemudian juga akan diikuti oleh negara-negara lain seperti itu. Benar, Prof. Nah, kemudian kalau kita lihat Amerika Serikat kemudian sudah memberikan bantuan, itu artinya ada tanda positif begitu ya terkait dengan perang Israel dan juga Hamas. Nah, em, apa sebenarnya sih, Prof, langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menghentikan kebrutalan Israel ini? Karena dan juga ini siapa sih yang bisa mengambil langkah tersebut, Prof? Langkah yang paling konkret adalah rakyat Israel menurunkan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dengan harapan ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Karena kalau kita bicara masyarakat internasional, negara-negara, tidak ada negara yang mampu menandingi Israel yang di-backing oleh Amerika Serikat ketika melancarkan serangan ke Gaza. Iran misalnya mencoba untuk terlibat dalam perang ini, tetapi Amerika sudah mewanti-wanti, kalau Iran masuk, maka Amerika Serikat akan menghadang. Oleh karena itu, satu-satunya jalan menurut saya adalah rakyat Israel. Kemudian juga rakyat Amerika Serikat. Sehingga apa? Rakyat di sana yang bisa menurunkan pemerintahan di sana sehingga berganti pemerintahan. Nah, tentunya siapa yang bisa berperan? Masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Kita semua harus melakukan demo. Kita semua harus menyampaikan apa yang terjadi di Rafah kepada masyarakat Israel melalui sosial media. Karena apa? Karena mungkin saja masyarakat di Israel hanya menerima informasi yang diperbolehkan oleh pemerintah Israel, yaitu hal-hal yang menguntungkan bagi Israel tapi tidak menguntungkan bagi rakyat Palestina. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita lakukan. Dan ini yang mudah-mudahan bisa berdampak pada masyarakat di Israel. Dan saya tahu masyarakat di Israel ada yang sudah meminta Benyamin Netanyahu untuk turun. Karena apa? Mereka menganggap serangan-serangan ke Palestina ini akan membahayakan Sandera. Kedua, serangan-serangan ke Palestina itu dianggap sebagai serangan-serangan tidak ditujukan kepada Hamas, tetapi kepada rakyat sipil, anak-anak, perempuan, lansia, yang sebenarnya akan mengarah kepada genosida kalau diteruskan. Bahkan yang terakhir, mereka juga bertanya, apakah kalau misalnya kekuatan Hamas dihilangkan dari Gaza, Israel akan lebih aman? Karena bukannya tidak mungkin mereka-mereka yang di Palestina justru mendukung apa yang dilakukan oleh Hamas dan mereka akan mengganggu kepentingan Israel di berbagai negara. Mereka akan diganggu oleh misalnya saja mereka-mereka di kemarin ini kedutaan besar Cina, ya, kedutaan besar Israel di Cina. Nah, hal yang seperti ini menurut mereka ini justru akan membuat Israel
nyawa-nyawa dari penduduknya ini berbahaya. Oleh karena itu, sudah mulai ada gerakan meminta agar Perdana Menteri Netanyahu untuk turun, dan ini didukung oleh oposisi partai politik yang ada di Israel. Oke, kemudian kalau Prof melihat bagaimana dengan sikap Indonesia sejauh ini? Indonesia, kita sudah banyak berperan. Indonesia sudah memberikan bantuan kemanusiaan ke Israel. Indonesia sudah menyampaikan dalam forum Mahkamah Internasional saat Mahkamah Internasional diminta untuk memberikan fatwa hukum kepada Majelis Umum PBB, di mana negara-negara diperbolehkan untuk memberikan masukan, dan Indonesia memanfaatkan 30 menit waktu yang disediakan untuk menyampaikan kekejaman yang dilakukan oleh Israel dan mengingatkan kepada Mahkamah Internasional bahwa tidak ada satupun negara yang seharusnya berada di atas hukum. Yang ketiga, Indonesia melalui rakyatnya kita sudah melakukan demo. Rakyatnya juga, bahkan ada sebagian netizen yang mereka memviralkan apa yang terjadi di Gaza, di Rafah, bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Jadi kita sudah banyak melakukan untuk memastikan bahwa ada perubahan di rakyat Israel, sehingga rakyat mau untuk menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Karena semua ini sebenarnya dalam pandangan saya adalah inisiatif dari Perdana Menteri Netanyahu yang menganggap bahwa menghilangkan rakyat Palestina, mengokupasi wilayah di Gaza sebagai suatu pilihan yang terbaik untuk Israel. Seperti itu. Terakhir, Prof, boleh kita clearkan lagi bahwa murni motif di balik bantuan perdana AS ini murni sebagai hal yang positif begitu, benar pure hal positif yang dilakukan. Ya, menurut saya ini hal yang positif ya, yang dilakukan oleh Amerika Serikat, karena dalam pandangan saya Presiden Joe Biden dan pemerintahannya mendapat tekanan juga dari rakyat Amerika Serikat. Kita tahu baru-baru ini salah satu prajurit Angkatan Udara dari Amerika Serikat menentang tindakan Amerika Serikat mendukung Israel, bahkan sampai membakar diri sampai tewas. Saya juga melihat anggota veteran Amerika Serikat juga menentang tindakan dari Joe Biden. Belum lagi masyarakat di Amerika Serikat. Sehingga dalam konteks menghadapi pemilu yang akan datang, tentu Joe Biden harus bisa menangkap aspirasi dari rakyat Amerika Serikat. Ya, jadi salah satunya adalah hadir di Gaza untuk memberi bantuan kemanusiaan, dan kemudian dengan kehadiran itu harapannya adalah Israel akan menghentikan serangan tanpa perlu Amerika Serikat menginstruksikan atau meminta, karena ini akan dianggap sebagai justru hal yang bertentangan dengan keinginan dari pemerintah Israel. Tidak ada motif lain berarti ya, Prof? Mudah-mudahan tidak ada motif lain. Baik, terima kasih sekali lagi Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Terima kasih Prof, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sedang Viral. Saya Yulana Fanataba undur diri. Sampai jumpa.